Oke, selamat datang kembali. Pada video kita kali ini akan membahas bagaimana kita membuat plot grafik persamaan polar. Ya. Nah, tentunya cara yang paling primitif adalah kita cari semua R dan theta yang memenuhi persamaan yang diberikan. Ya, jadi misalkan contohnya contoh persamaan polar misalkan R sama dengan 3. Ya. Jadi ini adalah kumpulan titik-titik yang kalau kita tuliskan dalam koordinat polar, bagian R-nya sama dengan 3. Nah, kita ingat bahwa R ini menyatakan apa? Dia menyatakan jarak dari titik yang kita miliki ke titik pusat. Nah, sekarang titik-titik seperti apa yang berjarak 3 dari titik pusat? Ada yang tahu? Ini, ya. Kalau kita punya lingkaran berjari-jari 3, maka diambil titik yang manapun pada lingkaran tersebut, maka jaraknya ke titik pusat akan sama dengan 3. Dengan demikian, si persamaan R sama dengan 3 ini, persamaan ini gambar grafiknya adalah persis lingkaran berjari-jari 3. Jadi secara umum, persamaan R sama dengan A, dengan A-nya positif, menyatakan lingkaran berjari-jari A. Itu ya sulit ya kalau kita punya seperti itu. Nah, untuk contoh yang lebih sulit, kita berusaha untuk untuk mengeksploitasi apakah si grafiknya memiliki kesimetrisan, ya. Bagaimana kita mengenali apakah persamaan dalam koordinat polar yang kita miliki itu punya kesimetrian? Apakah dia simetri terhadap sumbu Y, ataukah simetri terhadap sumbu X, ataukah simetri terhadap titik pusat? Ya. Oke, kita lihat bagaimana kita cara mengenalinya. Misalkan kita punya titik R theta di sini. Ya. Oke. Kalau titik ini kita cerminkan terhadap sumbu X, titik apa yang kita peroleh? Titik ini karena posisinya R, theta berarti apa? Berarti jaraknya R, nah kan ini cuma dicerminkan saja, ini ke sini juga jaraknya masih R juga, ya. Kemudian ini sudut yang dibentuknya theta terhadap sumbu X positif dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, sedangkan titik ini dia akan membentuk sudut theta juga, akan tetapi searah dengan jarum jam. Berarti ini salah satu alamat yang bisa diberikan ke sini adalah R, minus theta. Oke. Nah, berarti kriteria kapan suatu persamaan atau grafik dari persamaan polar itu simetris terhadap sumbu X adalah jika persamaan itu tidak berubah ketika R, theta diganti dengan R min theta. Jadi, grafik simetris terhadap sumbu X ketika R theta diubah menjadi R min theta tidak mengubah persamaan. Contohnya apa? Misalkan contohnya kita punya persamaan R sama dengan 4 cos theta. Ya. Sekarang misalkan R, theta-nya kita ubah menjadi R, min theta. Maka si persamaannya jadi apa? R-nya tetap R, theta-nya diubah menjadi minus theta. Nah, akan tetapi cos min theta itu sama aja dengan cos
theta. Nah, berarti kita setelah diubah R-nya dengan L, theta-nya dengan min theta, persamaannya tetap bunyinya sama, R sama dengan 4 cos theta. Jadi ini simetris terhadap sumbu X. Ya, seperti itu. Sekarang coba bagaimana kriteria grafiknya simetris terhadap sumbu Y. Ya. Nah, si titik ini kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, apa hasilnya? Titik ini bisa kita peroleh dengan mencerminkan R theta terhadap sumbu Y. Bisa juga kita peroleh dengan mencerminkan titik R, min theta terhadap titik pusat. Ya. Nah, menurut kesepakatan kita, kalau kita punya suatu titik dan dicerminkan terhadap titik pusat, maka R-nya berubah. Ya. Jadi titik ini salah satu alamatnya adalah minus R minus theta. Atau alamat yang lain, karena ini membentuk sudut theta, ini juga bisa kita tuliskan sebagai R, pi dikurangi theta. Ya, tapi mungkin alamat yang ini akan agak susah mengingatnya. Jadi gimana? Untuk mengecek apakah simetris terhadap sumbu Y, ya ini kalau L theta diganti dengan minus R minus theta tidak mengubah persamaan. Oke. Nah, berikutnya bagaimana kriteria kalau si grafiknya itu simetris terhadap titik pusat. Titik pusat berarti kita perlu cerminkan si R, theta-nya terhadap titik pusat. Kita punya titik yang ini. Ini koordinatnya karena dia adalah pencerminan dari R, theta. Ini koordinatnya adalah minus R, theta. Ini simetris terhadap titik pusat. Kalau apa? Kalau kita gantikan L theta dengan minus R, theta, tidak mengubah persamaan. Ya. Bagaimana dengan ini? R sama dengan 4 cos theta. Mengubah persamaan nggak? Kalau R-nya diganti dengan minus R, ya jadi berubah. Ya. Oke. Bagaimana dengan R sama dengan 2 sin theta? Simetris terhadap apa? Terhadap sumbu X kah? Kalau R-nya diganti dengan, kalau L theta-nya diganti dengan R min theta, ini akan berubah karena sin theta-nya menjadi sin min theta yang sama dengan min sin theta. Jadi enggak simetris terhadap sumbu X. Apakah simetris terhadap sumbu Y? Kita coba ubah. L theta kita ubah menjadi minus R min theta. Jadi persamaannya berubah menjadi minus R sama dengan 2 sin min theta. Minus R sama dengan, tapi sin min theta itu adalah minus sin theta. Jadi ini minus 2 sin theta. Sinnya kita hilangkan. Kita peroleh persamaan yang semula. Ini menunjukkan bahwa dia simetris terhadap sumbu Y. Seperti itu ya caranya. Ini cuma contoh aja.
Ya, kesimetrisan ini kita tinjau untuk memudahkan beberapa pekerjaan kita. Ya, mungkin ada baiknya kita lihat contoh yang lebih besar. Bagaimana kita menggambarkan suatu persamaan dalam koordinat polar. Katakanlah kita punya persamaan R sama dengan 1 minus cos theta. Oke. Simetris terhadap apa? Kalau R-nya digantikan dengan R, dan theta-nya diganti dengan min theta, nggak berubah ya. Jadi L theta kalau diganti dengan R min theta tidak mengubah persamaan. Jadi simetris terhadap sumbu X. Nah, karena simetris terhadap sumbu X, berarti kita cuma perlu mengcover grafik dari persamaan ini untuk titik-titik yang berada di atas sumbu X. Karena kalau kita sudah mendapatkan yang berada di atas sumbu X, maka yang berada di bawah sumbu X-nya tinggal kita cerminkan saja apa yang kita peroleh di atas sumbu X. Ya, berarti kita bisa membuat plot, mencoba dengan beberapa sudut istimewa dari 0 sampai pi. Katakanlah berapa? 0, pi per 6 mungkin, kemudian pi per 4, pi per 2. Ini simetris terhadap sumbu Y enggak? Kita ubah L theta-nya menjadi minus R min theta. Enggak ya, dia tidak simetris. Jadi mungkin perlu sampai pi ya, pi per 2, kemudian berapa? Pi per 2 ditambah pi per 6. Berapa jadinya? 3 pi per 6, 4 pi per 6, 4 pi per 6, 2 pi per 3. Kemudian pi per 2 tambah pi per 4, 3 pi per 4, pi. Sorry. Oke, R-nya berapa? R-nya masukin 0, 1 dikurang 1, 0. Ini 1 dikurang cos pi per 6. Cos 30. 30 berapa? Setengah kali 3 ya. Harusnya ada pi per 3-nya di sini nih. Satu dikurang setengah akar 3. 1 dikurang setengah akar 2. 1 dikurang setengah. 1 dikurang cos pi per 2, 0. Ini 1. Ini cos 2 pi per 3 itu sama dengan cos pi dikurang pi per 3. Ya, sama aja dengan 1 plus setengah. 3 per 2. Yang ini 1 ditambah setengah akar 2. Yang ini 1 ditambah 1, 2. Ya. Ini mungkin perlu kita lihat desimalnya berapa. Oke, kita pause dulu bentar. Oke, kalau kita tuliskan dalam desimal kurang lebih seperti ini. Ini sekitar 0,13, ini sekitar 0,3, dan yang ini sekitar 1,7. Nah, sekarang kita harus membuat plot titik 0,0, 0,13 pi per 6, dan selanjutnya. Ya, jadi kita punya titik-titik dalam koordinat polar yang kita perlu plot pada bidang datar ini. Ya, oke, kita coba lakukan. Oke, pertama kita punya titik
Misalkan satunya segimana? Satunya misalkan ini 1 segini, ini 2 ya. Berarti 0,13 sekitar mungkin ya segini. Ya. Kita punya, jadi idealnya adalah kita buat lingkaran dengan jari-jari 0,13 dan kita cari sudut sebesar pi per 6. Jadi buat lingkaran kecil ini sudutnya pi per 6. Pi per 2 dibagi 3. Jadi kurang lebih kita punya titik di sini. Oke. Berikutnya kita punya lingkaran berjari-jari 0,3. 0,3 ini sekitar 0,5 di sini, mungkin 0,3 ya di sini ya. Kita buat sudutnya sebesar pi per 4. Jadi setengah dari sudut yang dibentuk sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi kurang lebih di sini. Oke. Kemudian berikutnya titik setengah koma pi per 3. Jadi kita punya lingkaran berjari-jari setengah. Ini nggak terlalu bagus gambarnya. Kemudian sudutnya adalah pi per 3, 60 derajat. Jadi kurang lebih ada di sini. Ya. Ya, ini enggak terlalu akurat, tapi enggak apa-apa. Kemudian berikutnya pi per 2,1. Jadi ada di sini. Kita buat. Kayaknya ini enggak, bukan di sini deh. Ups, maaf. Nah, ini gambarnya kurang bagus. Sebentar, kita ganti semua ya. Sudutnya tadi kurang pas. Pertama tadi pi per 6 bagi 3 set kurang lebih di sini. Pi per 4 di tengah-tengahnya. Kemudian pi per 3 di sini. Set. Ya, di sini. Kemudian pi per 2 di sini dan berjari-jari 1. Ya, sebetulnya si lingkarannya nggak perlu digambar penuh sih. Misalkan ya asal kita tahu aja bahwa titik kita harus berada pada lingkaran tersebut. Jadi di sini. Kemudian berikutnya berapa? 3 per 2 ya. 3 per 2 di sini. Kita perlu buat lingkaran berjari-jari 3 per 2. Di sini. Kemudian sudut yang dibentuknya adalah pi per 2 ditambah, ini sama dengan apa tadi? Pi per 2 ditambah pi per 3. Betul seperti itu? 3 pi per 6. Ini berapa nih? 2 pi per 3 itu. Oke, si 2 pi per 3 ini pi dikurang pi per 3 ya. Jadi 1 dikurang minus 1 ditambah cos pi per 3. Cos pi per 3 60 setengah. Oke, 3 per 2. Jadi 2 pi per 3 itu pi dikurangi pi per 3. Pi per 3 itu berapa? 60 ya. Jadi 180 dikurangi 60, 120. Jadi kurang lebih mungkin di sini. Ya. Kemudian berikutnya ini pi dikurang pi per 4. Ini 1 ditambah setengah akar 2. 1,7. Jadi lingkarannya mungkin ini. Dia membentuk sudut ini.
Kemudian yang terakhir sudutnya pi, jari-jarinya 2. Sini. Oke. Nah, kita hubungkan semua ini. Jadi misalkan gini. Tuh, ya. Dan titik 0,0 kelewat. Sini. Nah, kita tahu tadi katanya si persamaannya simetris terhadap sumbu X. Jadi kita tinggal cerminkan aja seluruh grafik yang biru ini terhadap sumbu X. Jadi kita punya kurang lebih seperti ini ya. Sketsa kasarnya. Ini adalah grafik dari R sama dengan 1 min cos theta. Nah, Anda dengan kurang lebih cara yang serupa bisa juga membuat plot grafik untuk persamaan-persamaan polar yang lainnya. Oke, demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam matematika.